Brain rot adalah senjata yang lebih berbahaya dari nuklir sekalipun. Senjata setan di akhir zaman untuk bikin otak kita tumpul, hati kita dingin, dan iman kita mati perlahan tanpa kita sadari. Kita hidup di generasi yang nggak bisa diam, nggak bisa fokus, dan nggak bisa bertahan tanpa distraksi. Pikiran kita kecanduan hiburan instan, jiwa kita lapar akan validasi sosial, dan roh kita dibiarkan kelaparan. Coba tanya pada diri sendiri, bisa nggak tahan duduk diam di hadapan Tuhan tanpa HP? Bisa nggak baca Alkitab lebih dari 5 menit tanpa kepikiran notif medsos? Bisa nggak doa lebih dari 10 menit tanpa kepikiran kemana-mana? Kalau jawabannya nggak bisa, berarti kamu korban brain rot. Dulu para pahlawan iman bisa berdoa dan merenungkan firman Tuhan berjam-jam. Sekarang baru baca 1 ayat saja langsung males lanjut. Dulu Nabi Elia bisa diam di hadapan Tuhan dan mendengar suara Tuhan yang lembut. 1 Raja-Raja pasal 19. Sekarang kita lebih betah nge-scroll sosmed berjam-jam daripada duduk diam menanti Tuhan berbicara. Dulu Paulus dan Silas menyembah Tuhan di tengah penjara yang gelap dan sunyi, tanpa alat musik, tanpa sorotan lampu, hanya suara hati yang terhubung dengan Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 16. Sekarang banyak orang datang ke gereja cuma untuk menikmati musik keras dan atmosfer panggung, tapi hatinya tetap kosong karena tidak pernah benar-benar berdiam untuk mendengar suara Tuhan. Bukan berarti itu nggak boleh ya, tapi jangan menggantikan yang esensi. Firman Tuhan jelas bilang begini di Mazmur 46 ayat 10. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Tapi gimana kita bisa tahu kalau kita nggak pernah diam? Kita sibuk, kita tergesa-gesa, kita terburu-buru, tapi kosong. Roh kita lapar, tapi kita tetap memilih makanan instan dari dunia daripada roti hidup dari Tuhan. Dunia digital sudah melatih kita jadi budak hiburan. Kalau nggak ada suara, kita gelisah. Kalau nggak ada notif, kita panik. Kalau nggak ada hiburan, kita merasa hampa. Kita lebih suka suara dunia daripada suara Tuhan. Kita lebih nyaman dengan keramaian daripada keheningan. Padahal kekuatan sejati lahir dalam keheningan. Yesus sering ke tempat sunyi untuk berdoa. Lukas 5 ayat 16. Dia paham bahwa kekuatan sejati tidak lahir dari keramaian, tapi dari persekutuan pribadi dengan Bapa di sorga. Kalau anak Allah sendiri butuh keheningan untuk bersekutu dengan Bapa, siapa kita sampai merasa cukup hanya dengan doa singkat dan ibadah rutinitas? Hentikan semua kebisingan yang bikin telinga rohanimu tuli. Bangun kekuatan dalam keheningan bersama Tuhan. Amin.